Jadi ini soal Perpu ya, Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja ya. Jadi saya kira kan posisinya begini, kita ketahui bersama mungkin di DPR itu bahwa Perpu ini sudah masuk ke DPR, sudah ada pembahasan di Baleg, jadi sudah ada putusan tingkat pertama bahwa di Baleg sudah disetujui. Seluruh praksi saya kira juga sudah oke. Tujuh praksi. 7 praksi sudah oke dan 2 yang tetap bersikukuh menolak. Kalau nggak salah itu Partai Demokrat dan Partai PKS ya. Jadi, namun tidak sampai pada pengesahan di dalam sidang paripurna. Nah, saya kira dasar kita hanya satu. Itu adalah konstitusi negara kita, yaitu Undang Dasar 1945, dan itu sudah sangat terang bagaimana dijelaskan di dalam pasal 22 ayat 2 itu kan sangat terang saya kira. Jadi berbicaranya berarti ya sudah, ini adalah batal, undang-undang ini sudah tidak berlaku gitu. Dan saya kira sebagai presiden harusnya Pak Joko Widodo ya serta-merta mencabut itu, membatalkan itu dengan undang-undang. Ya, karena apa? Itu sudah gugur saya kira ya. Dari argumentasi yang dijelaskan oleh pemerintah ketika akan membuat Perpu ini kan kegentingan memaksa. Nah sekarang syarat itu sudah sangat nampak tidak ada kegentingan. Jadi saya mau mengatakan begini, bahwa argumentasi apa yang saya sampaikan, apa yang kawan-kawan sampaikan, bahkan para pakar ahli hukum tata negara juga sudah mengatakan bahwa menerbitkan Perpu itu adalah satu tindakan melanggar konstitusi, satu tindakan anti demokrasi sebenarnya, dan itu mengangkangi, tidak menghormati, melecehkan Mahkamah Konstitusi sebagai satu lembaga negara, lembaga tinggi negara saya kira gitu ya. Nah artinya apa? Ya kita bersyukur sekarang itu, kaum buruh tentu bahagia. Saya kira ini adalah juga bagian dari satu anugerah bagi kita ya. Secara otomatis itu undang-undang ini saya kira tidak berlaku gitu. Itu pendapat saya dan itu banyak diperkuat oleh para ahli hukum saya kira. Kebetulan saya bukan ahli hukum, hanya mimpin gerakan buruh gitu ya. Tapi kita membaca, belajar hukum, kita membaca konstitusi, dan kita juga mendengarkan bagaimana pendapat para pakar tentang ahli hukum yang mengatakan ini adalah batal. Karena apa? Di dalam pasal 22 ayat 2 itu sangat jelas dalam sidang berikutnya. Nah, sidang berikutnya harusnya kan di tanggal 16 kemarin gitu. Dan itu kalaupun kita akan tahu, pasti pemerintah juga DPR akan banyak argumentasi, akan membuat dalih, alasan macam-macam, bahkan juga akan ada pakar-pakar hukum, ahli hukum, akademisi yang akan membenarkan bahwa undang-undang ini berlaku, dan kita udah tahu itu. Nah, saya kira kita rakyat tidak akan bisa dibohongi dengan hal seperti itu gitu. Silakan mereka mengoceh mencari 1000 alasan, tapi saya kira konstitusi sudah terang benderang mengatakan itu gitu. Dan itu adalah satu tindakan kalau memang Presiden Republik Indonesia ini adalah memang dia patuh taat terhadap konstitusi, saya kira jelas harus jalankan apa yang tertera di dalam konstitusi gitu ya. Di situ, dan saya kira kaum buruh ini untuk memastikan, nah saya mau memastikan aja gitu, kita semua kaum buruh seluruh rakyat Indonesia, mari turun bersama-sama di tanggal 28 Februari 2023, mulai jam 10 sampai dengan selesai, kita datangi gedung DPR MPR untuk menyatakan sikap secara terang benderang tentang Perpu Cipta Kerja ini, ya harus dibatalkan, ya kan? Itu dan sudah batal secara konstitusi. Ya, kita ingin memastikan itu aja. Saya kira nggak ada lain lah gitu. Dan kita kenapa begitu yakin? Saya kira sudah ada 13 serikat pekerja serikat buruh prinsipal yang sudah melakukan gugatan terhadap Presiden Republik Indonesia tentang perbuatan melawan hukum karena menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Kita uji ya sebagai orang taat hukum, karena bagian tindakan kita sudah jelas. Kita ngambil langkah untuk melakukan gugatan JR terhadap MK, terhadap PMH, terhadap di PT UN, juga itulah bagian kecintaan kita menjaga konstitusi Republik ini supaya tidak dilecehkan oleh siapapun, sekalipun oleh presiden. Karena memang sumpah jabatannya presiden itu harus tunduk patuh terhadap konstitusi. Saya kira itu penjelasan dari saya. Yang paling penting adalah
ya gerakan buruh, gerakan rakyat nggak boleh berhenti untuk menolak Perpu Cipta Kerja ini. Karena apa? Saya kira pasti akan banyak 1000 alasan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk membenarkan ini walaupun sudah melanggar konstitusi. Yes. Terima kasih.